Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Haji Fatur Rahman, mahasiswa dari Universitas Dian Nusantara, Fakultas Teknik dan Informatika, Prodi Teknik Informatika. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas besar dalam mata kuliah Matematika Distrik dengan dosen pengampu Ibu Angelis Ratuwulan MPD. Baiklah, saya Nur Haji Fatur Rahman akan mempresentasikan materi dengan judul Pohon Biner dan Kode Huffman. Baik, topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah pohon biner dan kode Huffman. Dua konsep ini sangat penting dalam ilmu komputer, terutama untuk kompresi data. Oke, pertama-tama ini kita bahas dulu nih, apa itu pohon biner? Jadi, pohon biner itu adalah struktur berbentuk pohon di mana setiap titiknya itu mempunyai maksimal 2 percabangan. Nah, ada beberapa komponen penting di pohon biner. Yang pertama itu ada root atau akar. Ini adalah titik yang paling atas sebagai titik awal. Terus ada parent atau induk, yaitu titik yang mempunyai percabangan ke bawah. Kemudian juga ada child atau anak. Ini adalah titik yang ada di bawahnya parent. Child ini terdiri dari anak kiri dan anak kanan. Kan mempunyai 2 anak, jadi kiri dan kanan, kayak gitu. Dan yang terakhir itu ada leaf atau daun. Ini adalah titik ujung yang udah nggak punya percabangan lagi. Jadi bayangin aja kayak pohon keluarga. Jadi setiap orang itu mempunyai maksimal atau mempunyai anak itu nggak boleh lebih dari 2. Udah batas tuh 2, kayak gitu. Ini saya sudah membuatkan ilustrasi untuk pohon binernya. Kalian bisa lihat struktur yang bercabang-cabang ini nih, di mana setiap node atau titik yang ini mempunyai hanya maksimal itu punya 2 anak. Sisi kirinya itu biasanya dilabeli 0 dan sisi kanan itu diberi label 1. Struktur data inilah yang nantinya akan kita pakai untuk membuat kode Huffman. Di sini ada tabel kode ASCII. Sebelum kita masuk ke kode Huffman, kita lihat dulu nih. Ada cara encoding, biasanya itu menggunakan ASCII. Itu cara standar dan cara biasa. Di tabel ini, setiap karakter itu mempunyai kode biner yang panjangnya sama, yaitu 8 bit. Misalnya nih, huruf A itu 01000001 dan B-nya itu 01000010 dan seterusnya kayak gitu. Nah, kalau kita punya string A, B, A, C, C, D, A, berarti kita mempunyai 7 karakter dikali 8 bit. Totalnya itu sekitar ada 56 bit. Ini pakai cara yang standar itu, yang ASCII itu nggak efisien. Jadi setiap karakternya itu mau panjang maupun pendek, maksudnya ataupun jarang muncul gitu, itu kehitung sama. Sebutannya itu sederajat, seperti itu. Di sini ada algoritma pembentukan kode Huffman. Nah, kita masuk cara untuk membuat kode Huffman. Itu pertama ada 5 langkah. Yang pertama itu pilih 2 simbol dengan peluang atau frekuensi paling kecil, misalnya simbol B dan D, yang masing-masing muncul 1 dari 7 kali. Berarti ada 7 alfabet atau 7 string, seperti itu. Kedua simbol ini dikombinasikan jadi simpul parent dengan total peluang 2/7. Jadi nanti akan digabung. Langkah kedua itu selanjutnya pilih lagi 2 simbol berikutnya yang punya peluang terkecil, termasuk simbol yang udah dibentuk tadi ya, yang udah digabung itu dijumlah lagi, nanti dikoreksi lagi. Nah, langkah ketiga ulangi langkah 1 dan 2 sampai semua simbol habis dan menjadi satu pohon. Langkah keempat, beri label secara konsisten. Sisi kiri dengan 0 dan sisi kanannya dengan 1.
Langkah kelima, lintasan dari akar ke daun itu adalah kode Huffman untuk simbol tersebut. Nah, intinya kita terus gabungin yang frekuensinya paling kecil sampai jadi pohon besar seperti itu. Nah, ini untuk hasil yang menggunakan kode Huffman. Kita lihat untuk string A, B, A, C, C, A, D, A, B, A, C, C, D, A yang tadi kita udah hitung itu sekitar 56 bit dengan encoding ASCII. Tapi kalau kita memakai kode Huffman itu cuman butuh 13 bit aja. Nah, sesimpel itu buat dapetin string A, B, A, C, C, D, A. Totalnya dikit, nggak butuh banyak bit ya kan. Jadi ini tuh makanya menjadi lebih efisien karena karakter yang sering muncul kayak huruf A itu dikasih kode yang pendek, sementara karakter yang jarang muncul itu dikasih kode yang lebih panjang, jadi lebih efisien. Oke, sekarang kita coba latihan dengan contoh soal. Buatlah pohon Huffman dengan string harta tahta wanita dengan ketentuan simbol dengan peluang lebih kecil sebagai anak kiri dan simbol dengan peluang lebih besar sebagai anak kanan. Sisi kiri dilabeli dengan 0 dan sisi kanan dilabeli dengan 1. Baik, kita akan mengerjakan soal ini. Baik, sekarang kita akan mencari kode Huffman dari kata atau string harta tahta wanita yang sudah ada di layar. Nah, pertama-tama kita harus mencari frekuensinya dulu. Kita urutkan dari yang paling kecil nanti. Di sini ada H. H itu ada 2, 1, 2. Kita tulis 2. Di situ kita cari lagi selanjutnya itu A. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, di situ ada R di sini. Ada 1. Habis itu di sini ada T. Ada 1, 2, 3, 4. Oh, kita tulis 4. Habis itu mana lagi? Habis itu ada W di sini yang belum. W. Ada 1 saja ya. Habis itu sisanya itu N 1. Nah, habis itu I 1. Nah, kita udah dapat berarti total berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 string. Total frekuensinya ini masih acak. Sekarang kita urutkan dari yang paling kecil. Urutkan dari paling kecil. Kita urutkan dari paling kecil. Yang pertama paling kecil mana? Yang ini dong. Sudah tentu. R1. Habis itu W1, N1, I1. Habis itu mana? H2. Habis itu T4 dan A6. Nah, habis itu setelah kita sudah mengurutkan frekuensi dari yang paling kecil sampai yang paling besar, kita gabungkan frekuensinya. Kita gabungkan dua ini nih, yaitu jadi RW2 seperti itu. Nah, berarti totalnya itu nanti bakal jadi yang ini hasilnya, sisa yang itu. Yang RW nya udah yang R1 dan W1 itu sudah tidak digunakan karena sudah digabungkan menjadi RW2 seperti itu. Kita lanjut nih. Ingat dari yang paling terkecil dulu. N1, I1,
Nah, di sini angka 2 itu ada 2. Yang ini sama yang ini. Yang mana dulu? Ingat, dahulukan yang datang duluan. Jadi H2 itu sudah tercipta dari sini, tapi RW2 itu tercipta dari gabungan dari R1 dan W1 seperti itu. Jadi itu katanya tercipta setelah dari H2 ini. Berarti kita tulisnya H2 dulu. H2 habis itu RW2, habis itu T4, baru selanjutnya A6 seperti itu. Habis itu kita gabungkan lagi keduanya, kita gabung yang ini, kita gabung. Nah, kita gabung yang ini nih, itu kita gabung menjadi Ni2 seperti itu. Nah, kalau udah dapet itu, berarti totalnya atau jumlahnya, hasilnya itu sisa yang ini. Nah, sisa yang itu, yang N1 dan I1 itu sudah tidak ada karena sudah digabung. Jadi katanya sisa Ni2. Selanjutnya seperti atas-atasnya sebelumnya, kita taruh yang paling kecil dulu. Ingat, mendahulukan yang lebih awal tercipta lah ya, awal tercipta. Jadi di sini 2 itu ada 1, 2, 3, ada 3, H2, RW2 dan Ni2. Yang mana dulu? Berhubung H2 itu kata awalan, kata yang tidak diciptakan oleh kata lain, jadi kita pakai H2. RW2 sama Ni2 ini kan tercipta dari R1, W1 dan N1, I1. Yang mana duluan? Karena RW ini tercipta duluan, baru Ni ya kan? Berarti kita nulisnya RW dulu. RW2 baru Ni2. Nah, Ni2 baru T4, H6. Kita gabungkan lagi yang ininya menjadi HRW4. Nah, berarti sisa mana hasilnya? Sisa ini. Kita gabungkan lagi sampai habis. Ni2, T4, HRW4 dan A6. Kita gabungkan kedua ini jadi NiT2. Nah, jadi NiT2. Oke. Berarti sisa mana? Sisa ini. Oke. Kita lanjut. Kita gabungkan. Maaf. Ini 6 ya. Salah nulis saya. Ini 6. Nah, berarti HRW4, habis itu di sini ada 6, ada 2, yang ini. Kita kembali ke atas. Dahulukan yang lebih awal tercipta. Berarti kita masukkan A6 dulu. A6 baru
N I T 6. Kita gabung lagi yang dua ini. Jadi H R W A 10. 6 tambah 4 10. Di situ berarti total jumlahnya masih ada yang ini hasilnya. Kita gabung kembali sampai benar-benar sisa satu pohon atau satu string seperti itu. Kita agak lihat hasil NI ini HR WA 10. Kita gabung jadi N I T R W A 16. Nah, nih sudah untuk hasilnya. Nah, habis itu kita buat kode Huffman-nya atau kita cari kode Huffman. Kode Huffman-nya itu menggunakan pohon biner. Nah, baik, sekarang kita sudah menemukan pohon biner dari harta tahta wanita. Sekarang kita mencari kode Huffman yang menggunakan pohon biner. Gimana caranya? Caranya seperti ilustrasi yang sudah saya terangkan tadi, seperti pohon. Nah, gimana cara kodenya kita pisah atau kita breakdown, kita pecah? Kita pecah, lihat dari sini. Nah, di sini NITHRWA itu dapat dari mana? Dapat dari gabungan antara NIT6 dan HRWA 10. Jadi kita taruh di sini, tapi ingat posisinya jangan sekali-sekali diubah. HRWA nya itu posisi di kanan dan NIT nya di kiri, oke? Berarti NIT 6 dan HRWA 10. Nah, kita pecah lagi sampai dia benar-benar menjadi string asli, menjadi yang ini nih. Nah, menjadi ini, tidak mempunyai gabungan atau tidak gabungan. Kita pecah NIT nya dulu. NIT ini gabungan dari apa? NIT gabungan dari NIT gabungan dari ini. Nah, ini. Nah, NI1, NI2 dan T4. Nah, berarti kita tulis, ingat posisinya di mana? NI-nya di kiri, T4-nya di kanan, oke? Berarti NI4 dan maaf, kebalik. NI2 dan T4 seperti itu. Habis itu kita cari lagi yang punya gabungan, maksudnya dia tuh masih bentuk gabungan. N4 ini T4 ini udah bukan gabungan lagi nih, dia sudah asli gitu, sudah sendiri. Intinya dia sudah kata asli, kata awalan. Yang masih gabungan tuh yang ini dan yang ini. Kita pecah dulu NI nya. NI2 dapat dari mana? NI2 dapat dari ini, dapat dari N1 dan I1. Kita tulis N1 dan I1. Oke, sudah ya, yang di kiri, bagian kiri ini sudah kita pecah. Sekarang bagian yang kanan kita pecah lagi, kita breakdown. Oke, HRWA dapat dari mana? Kita lihat lagi. HRWA dapat dari HRW4 dan A6 ini. Oke. Nah, HRW4 dan A6 seperti itu.
Nah, di situ kita pecah lagi yang HRW-nya. HRW dapat dari mana kita lihat? HRW itu dapat dari ini nih. Nah, gabungan dari H2 dan RW2. H2 dan RW2. Nah, kita pecah lagi yang masih gabungan RW2. RW2 dapat dari mana? RW2 dapat dari sini nih. Nih. R1 dan W1. Kita tulis R1 dan W1. Nah, ini sudah menjadi string asli, string awalan. Nah, ingat cara untuk menentukan kode Huffman-nya itu selalu kiri diberi label 0 dan kanan diberi label 1. Kanan 1, berarti ini kita 0. Pakai 01 01 01 01 01 dan 01. Oke. Sekarang kita pengen cari kode Huffman-nya. Kita lihat apa kalimatnya tadi? Harta tata wanita. Oke. Nah, kita lihat. Nah, H R T, kita makin yang ini ya, yang sudah dipisah sama kita, yang sudah di frekuensinya sih kita sudah cari. HRT WNI. Nah, tadi hanya berapa? Hanya 2. Maaf, sudah nggak usah ditulis yang itu. Nah, kita pengen nyari H. H itu di mana? H itu posisinya di sini. Nah, di sini. Ini H. Gimana cara bacanya? Kita bacanya dari atas. Dari sini dulu nih. Karena dia di cabang kanan, berarti kita ngambilnya di kanan. Gak mungkin dong kita ngambil dari sini kan? Gak mungkin. Jadi kita ngambil dari sisi sebelah kanan. Nah, dari sini ke sini ke sini ketemu sama H2. Maksudnya gimana kalau belum paham? Karena kalau dari sini ke sini itu ketemunya A6. Beda jalan. Mana jalannya? Berarti jalannya itu dari sini ke sini dan ke sini. Seperti itu. Untuk mencari H2. Berarti H2 bacanya gimana? Bacanya dari atas. H2 itu berarti 100. Berarti 100. Nah, A juga sama. A di mana? A di sini. Berarti posisinya jalannya mana? Dari sini ke sini. Berarti 1 ya kan? Nah, jalannya ini nih. 1 udah ketemu sama A6 atau ketemu A. Berarti kita tulis di sini 1. Nah, sama halnya dengan yang lainnya. Kita cari R-nya. R-nya di sini berarti kalau jalannya itu di kanan, dari sini ke sini ke sini ke sini. Oke. Berarti 1010. T mana? T ini. Jalannya kemana? Berarti di kiri ini posisinya. Ini ke sini langsung ketemu sama T. Berarti 0 sama 1. Oke? Paham? 01. W di mana? W itu di sini. Berarti jalan kanan. Berarti dari 1011. Ini jalannya nih. Ini sana. Pakai hitam deh, coba ya. Jalannya ini, liatin, perhatikan. Ini ke sini ke 0, habis itu ke 1, baru ke 1 lagi. Karena kalau habis dari sini ke sini beda jalan. Oke? Berarti jalannya mana? Jalannya itu 1 ke 0, habis itu ke 1, ambil kanan berarti ya. Habis belok kanan ke 1.
Nah, seperti itu jalannya untuk mendapatkan W, untuk menemukan W gitu. Berarti apa kodenya? 1011. 1011. Nah, N di mana? N juga sama. Wah, N gampang ini. N cuma satu jalan, ya kan? 1 2 3. Satu jalan itu berarti 000. N 000. Seperti itu. Habis itu I mana? I yang kosong belok kanan mentok, berarti belok kiri ke kosong. Habis dari ini ke kanan. Nah, berarti 001 ketemulah I 001. Nah, berarti kita sudah menemukan kode Huffman dari kalimat atau string harta tahta wanita. Oke. Semoga teman-teman semua paham dan mengerti. Kalau masih ada pertanyaan bisa ditulis di komentar. Oke, terima kasih. Oke, kita sampai di akhir nih. Kesimpulannya apa? Pertama, kode Huffman ini memang beneran efisien untuk kompresi data. Kenapa? Karena dia ngasih kode pendek buat karakter yang sering muncul dan kode panjang buat yang jarang. Jadi total bitnya itu lebih sedikit. Kedua, kunci dari semua ini adalah pohon biner. Dengan aturan simpelnya itu, yang frekuensinya kecil itu ditaruh di kiri dan dikasih 0. Dan yang besar itu di kanan dan dikasih 1. Yang ketiga, aplikasinya di dunia nyata itu banyak banget. Kalian pernah download file zip, nah, atau save foto JPEG, ya kan? Atau denger musik MP3. Nah, itu semua pakai konsep kompresi yang mirip-mirip kayak Huffman ini. Jadi, walaupun kedengarannya teknis, tapi sebenarnya itu kita udah pakai teknologi ini setiap hari tanpa kita sadari kayak gitu. Oke, segitu dulu dari saya tentang pohon biner dan kode Huffman. Semoga penjelasannya cukup jelas ya dan bisa bermanfaat. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa.